Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya Rita Ismail akan melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini diawali dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hasil monitoring Pemko Padang ke lokasi sekolah sangat patuh. Konfirmasi RRI melalui saluran telepon Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Mengizinkan anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka sistem belajaran dipakai. Bahkan di dalamnya penanaman 1000 pohon tersebut menyikapi kondisi daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Untuk bisa optimal dalam pengembangannya, dibutuhkan ketersediaan berbagai sarana prasarana, sebut saja transportasi yang memudahkan pergerakan wisatawan. Sesuai aturan prosedur pengisian jabatan wakil wali kota Padang yang kosong akan diisi melalui proses pemilihan di DPRD Padang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Jalur pengamanan baik di perbatasan maupun di jalur dalam kota di kabupaten maupun kota. Sementara belum ada laporan tentang kecelakaan ya. Kita harap dengan adanya anggota polisi di situ itu bisa mengantisipasi tentang kecelakaan lalu lintas. Biasanya rawan kecelakaan lalu lintas jalur-jalur yang sepi. Ya, implementasi di lapangan seperti apa ini sangat berat gitu loh. Berat. Nah, pemahaman yang diperlukan adalah tidak akan ada artinya kalau masyarakat sendiri yang mengabaikan protokol. Dan dari sisi pemerintah saya tetap menekankan bahwa sosialisasi, pemahaman, edukasi dan fasilitasi harus tetap dilakukan. Kemungkinan itu bisa salah satu lagi peningkatan kasus. Karena kenapa? Karena kita di sana ini kan banyak juga yang istilahnya yang berkasus tapi tidak mempunyai gejala. Jadi artinya kita tidak mengetahui apakah benar-benar ini orang ini sehat atau sudah tertular oleh COVID-19 ini. Disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, berbagai informasi mengisi Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Padang. Masih sama seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan kegiatan takbiran keliling kembali ditiadakan di Kota Padang. Hal dimaksud disebabkan masih tingginya penularan COVID-19 di daerah ini dan berada di zona oranye. Malam takbiran ini sudah keluar surat dari Menteri Agama, tidak ada malam takbiran. Penyelenggaraan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri hanya diperkenankan dilaksanakan melalui pengeras suara di masjid maupun mushola. Sementara untuk takbiran keliling tidak diperbolehkan guna mengantisipasi terjadinya keramaian. Demikian disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang Alfiadi kepada RRI di Padang kemarin. Menurut Alfiadi, pelarangan kegiatan takbiran keliling sudah disesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Agama Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriah yang dikeluarkan pada 6 Mei lalu. Alfiadi mengatakan, meskipun pelaksanaan takbiran dapat dilakukan di setiap masjid dan musala, tetapi harus tetap memperhatikan sejumlah ketentuan. Misalnya saja, harus dilaksanakan secara terbatas, yakni hanya 10% dari kapasitas masjid dan musala, serta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Kemarin sudah disebut oleh Pak Depa dan sudah ada instruksinya, tidak ada melakukan takbiran keliling. Takbiran hanya dari masjid saja, melalui pengeras suara saja. Itu aja yang dibolehkan. Jadi kalau ada pun masyarakat yang melakukan takbir keliling, itu akan ditindak baik oleh TNI Polri dan kita sendiri. Tetapi itu pasti sudah diumumkan oleh Dewan Masjidnya ataupun oleh RT RW dan juga bapak-bapak kita yang ada di kelurahan dan kecamatan. Itu sudah diberitahu. Jadi tidak ada lagi yang nama takbir keliling itu. Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiadi menyarankan kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi. Nantinya bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan ditertibkan tim gabungan baik dari TNI, polisi, dan Satpol PP. Alfiadi berharap agar masyarakat dapat memahami dengan bijak terhadap pelarangan kegiatan takbiran keliling. Sebab saat ini Kota Padang telah masuk zona risiko sedang penyebaran COVID-19 atau zona oranye dengan penambahan kasus positif COVID-19 mencapai ratusan setiap harinya. Melati Oktawina melaporkan.